Selamat malam sobat-sobat Petpol. Selamat malam minggu sobat-sobat Petpol. Ketemu lagi dengan kita di podcast Sabar, Sabtu bersama Frater. obrolan santai nggak bikin baper. Asik. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita udah jalan 5 minggu ya, 5 kali pertemuan bersama Sabar nih. Udah tak terasa. Ya, kita udah menemani lebih kurang berarti 5 kali malam minggu sobat-sobat Petpol dengan topik-topik yang coba kita gali dari peristiwa-peristiwa minggu-minggu ini. Yes. Kalau minggu-minggu ini lu punya gak? Ya minggu-minggu ini ya paling lagi-lagi COVID lagi. Iya. Kita mau bahas apa pasti ujung-ujungnya kayak balik COVID tetaplah menjadi trending topik sih benar. Iya. Apalagi kayak misalnya kita ngeliat ya efek sesudah libur yang dicuri-curi itu gitu ya, orang dengan mencuri-curi cara gimana caranya bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan saat libur Lebaran misalnya kayak gitu. Itu tuh makin menambah efeknya mulai dari Kudus, daerah-daerah di Jawa Tengah gitu, terus kembali masuk lagi ke Jakarta yang paling menyakitkan itu ketika ada orang yang mempublikasikan apa tuh di rumah sakit atlet Kemayoran itu orang-orang harus menunggu dan ngemper di apa tuh di lobinya seperti itu, dan juga bahkan daerah-daerah itu udah mulai ngasih status kayak misalnya Bandung siaga 1, ICU penuh dan lain sebagainya. Itu gimana ya kayak gitu? Apa udah muncul pikiran-pikiran kayak COVID kayaknya cuma flu doang deh. Yes. Gitu kali ya, Pak. Orang-orang udah mikir santai aja. Iya. Kayak maksudnya ya tetap aja gitu ya, orang-orang bebal gitu tetap ada, tetap menganggap bahwa mungkin ini adalah konspirasi. Tapi mereka kalau misalnya ketika mereka sudah terjangkit, apa iya mereka akan bilang itu konspirasi gitu ya? Apa jangan-jangan yang bebal ini belum pernah swab? Kita kan tidak tahu ya. Itu kan seputar COVID-nya. Sedangkan untuk maksudnya ketika udah dibantu pemerintah pun misalnya ini ya dikasih vaksin masih dibilang apa konspirasi. Terus juga misalnya apa sih banyak lah hal-hal yang dikasih tahu sama pemerintah nih, tapi tetap aja gitu. Bebel. Gue inget banget nih vaksin tuh awal-awal COVID tuh hampir seluruh masyarakat tuh menuntut vaksin harus segera ditemukan. Yes. Oke, ilmuwan-ilmuwan kan berusaha sekeras mungkin gitu. Begitu vaksin datang, malah banyak yang tidak percaya gitu. Sekarang ini masyarakat sedang mengalami itu kalau kata gue, krisis kepercayaan gitu terhadap hal kayak gini. Ya, mungkin juga termasuk gini loh. Kayak fenomena ini tuh juga berdampak juga pada orang-orang yang sebenarnya katakanlah melanggar atau mengabaikan peringatan-peringatan. Misalnya kita menemukan istilah baru dalam salah satu kamus Urban Dictionary itu soal dikatakan covidiots. Jadi itu adalah suatu terma yang digunakan untuk menyebut orang yang mengabaikan peringatan terkait kesehatan atau keselamatan publik. Tapi kalau dalam hari ataupun bahkan di awal pandemi sebenarnya itu tuh merujuk pada orang-orang yang menimbun barang-barang tapi tidak mau memberikan kepada sesamanya itu. Itu juga covidiots waktu itu. Nah, tapi kalau sekarang terma itu lebih menyoroti orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, yang mengatakan pandemi ini adalah konspirasi, vaksin juga konspirasi dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok-kelompok yang disebut oleh masyarakat urban atau di sosial media itu netizen sebagai covidiots kayak gitu. Kalau dulu covidiots itu awal-awalnya orang-orang yang nimbun kayak masker, hand sanitizer. Sekarang orang-orang yang punya hand sanitizer, yang punya masker tapi tidak mau dipakai gitu ya. Iya benar. Apa ya maksudnya? Kita tuh kalau misalnya kita kembali ke masalah pandemi itu di awal, kita misalnya tahulah ada salah satu filsuf kontemporer Slavoj Žižek yang dia menulis buku Panic tapi dibuat besar dari kata pandemi itu, pandemic, atau Yuval Noah Harari dan lain sebagainya. Masih banyak gitu filsuf-filsuf yang membahas solusinya tuh sebenarnya apa sih dari pandemi ini itu. Sebenarnya itu apa? Bahkan mungkin kalau misalnya kita bahas ini sebenarnya vaksin yang benar itu, maksudnya
vaksin yang sesungguhnya itu untuk orang-orang yang bebal ini tuh apa sih? Maksudnya juga kayak, nah kalau Slavoj Zizek bilangnya kita harus bisa solidaritas, punya solidaritas itu. Semua bangsa manusia tuh menjadi satu untuk menanggulangi kayak gini. Semua dunia ini tuh harus, seluruh negara itu harus benar-benar bekerja sama. Ataupun Yuval pun membahasakan dengan bahasa dia sendiri, tapi intinya sama juga seperti itu. Nah, ini nih udah nih coba untuk solidar, tapi kayaknya kurang gitu ya. Maksudnya tetap aja banyak covidiot yang lari gitu loh. Mungkin orang-orang covidiot sini butuh sesuatu yang kayak, kalau menurut pandangan gue ya, kayak mereka ini kan berusaha menentang COVID-19 itu dengan ilmu cara pandang empiris gitu, ilmu masa kini gitu ya. Mungkin orang-orang ini harus dijawab, butuh jawaban juga dengan jawaban-jawaban yang mereka inginkan, seperti jawaban-jawaban yang emang bersifat empiris gitu, sains atau segala macamnya gitu, yang dapat dipercaya. Tapi kan itu maksudnya sudah dilakukan gitu, apalagi yang kurang gitu. Kalau emang kalian masih nggak percaya, silakan datang ke Wisma Atlet gitu. Diam di sana 2 hari aja. Gue pernah dengar juga itu kayak gitu, misalnya di Twitter atau sosial media lain, misalnya coba lu lihat, bahkan dulu ada salah satu fotografer yang mempublikasikan mayat dari yang pasien terkena COVID-19 yang harus dibalut plastik, di wrapping kayak gitu-gitu. Itu diabadikan. Bahkan ada satu platform media gitu. Dia mempublikasikan bagaimana situasi ruangan ICU. Itu bener-bener sih tragis banget. Bagaimana orang tuh nyawanya tuh bener-bener kita lihat kayak keangkat dalam tanda petik ya, maksudnya Tuhan tiba-tiba mencabut dengan secepat itu karena ada gangguan pada pernafasannya karena COVID itu sendiri. Atau mungkin ini ya liputan-liputan di media itu soal India, negara-negara besar seperti itu. Tapi tetap aja tuh itu empiris tuh. Tapi tetap tidak menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka gitu ya. Kayak ya sebenarnya dari kejadian-kejadian, terkhususnya kalau kita mau ngomong, bukan mengkotak-kotakan ya. Tapi ya kita titik terangnya di Indonesia aja, kita lihatnya di Indonesia gitu. Kalau dengan peningkatan yang ada gitu, dengan kasus COVID ini semakin bertambah setiap harinya gitu. Apalagi sekarang makin membludak. Seperti tempat tinggal kita sendiri di Bandung sudah dinyatakan siaga 1 gitu oleh pemerintahan. Berarti itu kan bagaimana COVID itu berkembang terus-menerus gitu. Bermutasi ya. Bermutasi. Bahkan yang paling besar itu, yang paling ditakuti itu adalah mutasi Delta. Ya, itu tuh yang disinyalir ada di Kudus, sampai pemerintah tuh membuat semacam obat yang akhirnya boleh untuk mereka gitu. Orang-orang yang di sekitar daerah situ gitu. Terus gue juga waduh, keras juga ya kayak gitu. Akhirnya kayak semakin kacau gitu tuh. Iya, betul. Tapi ya apalagi yang mau lo tuntut gitu. Ini pertanyaan untuk para covidiots ya. Apalagi yang mau lo tuntut gitu. Apa tunggu sampai lo harus merasakan bagaimana rasanya berada di ruang isolasi, lo susah napas gitu ya kan? Apa harus kayak gitu dulu? Kan enggak lah. Ya jadi sekarang kalau menurut gue pribadi, kritis itu boleh gitu. Lo mau bilang ini COVID-19 konspirasi itu terserah lu gitu. Itu bagaimana cara lu berpikir aja menurut gue gitu. Tapi tuh pada realitanya bagaimana gitu. Yes. Lu harus lihat lagi-lagi titik terangnya, lu harus kembali lagi ke realitasnya gitu. Iya. Realitanya ada kok. Ada yang mati gara-gara COVID. Ada. Gitu. Bahkan dia nggak punya penyakit apa-apa, tiba-tiba kita bisa tahu itu karena COVID gitu ya. Lu orang muda, lu suka nge-gym, makanan lu sehat, tapi COVID itu nggak milih-milih orang, ke semua orang gitu. Tapi belum tentu kan COVID nggak nyerang covidiot. Tolong di swab orang lain. ya benar-benar itu ya benar, gue juga maksudnya kayak ya karena COVID belum aja mungkin COVID menyerang mereka, makanya mereka bisa mengatakan seperti itu. Gue sih ingin kayak ngasih tanda kutip di tadi pernyataan lu, kayak belum aja diserang itu.
Bukan, belum tahu mereka. Oh berarti gue salah ya. Belum tahu Gue terlalu memanipulasi. Nah sebenarnya nih, kalau gue mau bertanya kepada lu pribadi sebagai orang yang mungkin katakanlah puji Tuhan lah ya, lu sudah mendapatkan proses vaksinasi dan lain sebagainya. Kita tahu juga bahwa vaksinasi itu bukan salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari COVID-19, paling cuma meminimalisir efek yang terjadi pada COVID-19 itu sendiri. Kita juga tahu ternyata ada orang-orang yang masih menolak dirinya untuk divaksin. Padahal divaksin gitu loh. Kita tahu efeknya tuh berdasarkan studi-studi para dokter dan lain sebagainya itu udah ada. Ini loh nih, kalau misalnya kayak begini-begini, ya akan begini. Bahkan mungkin karena apa ya? Menurut gue kayak termakan omongan-omongan orang-orang yang tadi kata lu itu sok pintar gitu. Kayak misalnya kita tahu dulu pernah ada anggota DPR RI, kalau tidak salah dia dokter juga ya, yang mengatakan dia menolak divaksin dan satu keluarganya. Sangat disayangkan sekali seorang public figure mengatakan seperti itu. Atau kita tahulah banyak juga artis-artis atau influencer yang mengatakan seperti itu. Apa komentar lu sebenarnya pada bukan kedongkolan ya, apa ya? Hal yang menurut gue lucu aja gitu loh. Kok mau diselamatin aja lu masih tawar-menawar kayak gitu. Tanggapan gue tuh untuk orang-orang yang takut divaksinasi gitu ya. Kayak gimana ya? Lu pengennya dunia ini cepat pulih. Yes. Cepat membaik gitu keadaannya gitu. Dan lu bisa melakukan aktivitas secara normal lagi gitu. Bukan new normal tapi normal lagi gitu. Kalau saat beberapa waktu lalu kan kita sempat merasakan new normal gitu. Pasti akan sangat berbeda dengan normal kembali gitu. Nah, lu pengen keluar nih dari jeratan virus ini gitu. Tapi lu menolak langkah-langkahnya gitu. Kayak termaksud salah satunya prokes lu tolak ya, lu sama aja kayak membela si virus ini tetap ada di tempat ini, di dunia ini gitu. Dan vaksin gitu. Vaksin kayak dianggap, jangan divaksin loh. Nanti kayak gini. Ada aja tuh yang kayak gitu. Biasa ibu-ibu tuh. Ya. Kadang juga bapak-bapak. Bapak-bapak. Kadang ada anak muda juga yang kayak gitu ya. Semua kalangan tuh kayak gitu. Kayak ngomong jangan divaksin nanti begini-begini lu. Jangan begini dah. Keram lu bisa copot tangan lu gitu. Bisa aja kan gitu. Buktinya lu masih hidup. Iya, ya? bukti gue masih hidup. Dan gue sih kayak gimana ya? Vaksin bukan berarti menjadi, kalau menurut gue, bagi gue udah divaksin 2 kali. Dan vaksin gue itu bukan berarti gue punya surat kebebasan. Iya. Gitu, kayak gue udah divaksin, gue mau kesana, serah gue. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Maksudnya vaksin itu ibaratnya kayak baju lah. Baju yang melindungi lu kayak matahari gitu, biar nggak langsung kena ke badan lu. Tapi tetap lu punya kemungkinan untuk dikenai oleh matahari gitu. Yes. Tapi lebih kecil aja kemungkinannya dibanding orang yang nggak pakai sekali. baju gitu. Nah jadi gitu menurut gue ya, vaksin itu perlu dan penting di masa saat ini gitu. Nah untuk segala macam tanggapan kayak, lah lu jangan divaksin deh nanti gini. Ada yang meninggal kayak ada yang gitu meninggal ya. gini. Gue sampai sekarang masih sehat walafiat gitu. Banyak juga sih. Banyak juga. Simpson juga sudah divaksin. Semua frater iya. divaksin di sini. Dan kita masih sehat-sehat aja gitu di tempat ini gitu. Atau mungkin gini ya. Mungkin pertanyaan komentar jelek gua gitu bilang, kayaknya yang divaksin itu bukan cuma untuk virus corona doang, tapi kebabalan, kedangkalan berpikir itu juga harus dikasih vaksin kayak gitu. Untuk orang-orang yang masih kayak beranggapan bahwa ini tidak ada COVID ini, konspirasi. Iya. Tidak usah pakai masker. Itu harus divaksin itu otak-otak kayak gitu. Mungkin menurut lu nih, gimana sih cara merubah pola pikir orang nih, kayak maksudnya dalam arti itu ya lu jangan terlalu percaya lah sama yang kayak ngomong lu jangan pakai ini COVID cuman ini nih bohong-bohongan. Maksudnya lu tanggapan lu gimana sih sama orang-orang kayak gitu? Gue sedikit menyetujui tentang situasi kebudayaan manusia saat ini, di mana istilahnya itu adalah the end of the expertise itu. Bagaimana ahli-ahli itu, kalau berdasarkan yang gue tangkap ya, bagaimana tuh
keahlian itu tuh bukan menjadi perkara atau bukan menjadi yang inti, atau dengan kata ini udah nggak ada lagi para ahli, udah nggak ada lagi udah berakhir lah zamannya mereka. Kenapa gue akhirnya menangkap, oh kenapa bisa kayak gitu, karena mungkin sekarang tuh serba instan ya, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sok ahli dan banyak banget yang sok ahli kayak gitu-gitu. Menurut gue untuk di situasi yang seperti itu, belum lagi adanya post truth, belum lagi adanya populisme, nativisme dan lain sebagainya, gue cuma mau bilang gini, kayaknya itu kita tetap butuh namanya otoritas. Dalam arti otoritas ini adalah orang yang lu percayai, dia bisa memimpin hidup lu. Kalau misalnya ini konsep ini gue dapatkan secara spiritual dalam tradisi gereja ya. Misalnya kita tahu ada tiga kaul, salah satunya ada kaul ketaatan. Yang mau gue tawarin mungkin saat ini adalah ketaatan sih. Tapi jangan bukan ketaatan pada nasihat Injili, tapi ketaatan ini gue mau menariknya itu pada arti dasarnya. Kalau obedere itu dalam bahasa Latinnya itu artinya mendengarkan. Maksudnya yang lu perlukan untuk saat ini adalah lu mendengarkan. Siapa yang harus lu dengerin gitu. Kalau menurut gue adalah yang harus lu dengerin itu adalah pertama jeritan teman-teman kita yang berjuang melawan COVID-19. Dalam hal ini gue respect banget dan gue bener-bener terharu melihat perjuangan para nakes, dokter-dokter, tim medis yang dengan tulus hati tuh bener-bener dia harus berjubel-jubel hazmat, harus pakai masker tebal banget, kacamata dan lain sebagainya, hanya untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Kalaupun misalnya seandainya jahatnya gue, kalau gue tahu dia adalah seorang covidiot dan dia terkena COVID-19, mungkin udah kasih obat Panadol aja nih orang. Kalau gue jadi itu, tapi enggak. Maksudnya gue benar-benar menghormati banget. Nah, mendengarkan jeritan-jeritan nakes, juga mendengarkan mereka-mereka pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kita tahu begitu banyak saat ini orang-orang yang menderita, misalnya mungkin karena mereka dia punya komorbid dan lain sebagainya, yang sebenarnya bahkan mungkin gue bisa bilang mereka tertular bukan karena kesalahan mereka, tapi karena orang lain yang membawa virus akhirnya menjangkiti mereka dan lain sebagainya. Terus juga mendengarkan, terutama menurut gue, instruksi pemerintah sih. Gue bukannya pro pemerintah ya, tapi maksud gue ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup lu, untuk menunjukkan solidaritas lu gitu sih. Karena menurut gue ya kita oke lah kuat pun kalau kita bersama tuh kita kuat gitu. Tapi apa iya kita bisa kuat kalau kita sebagai seorang pribadi sendiri gitu loh untuk menghadapi COVID-19? Gue yakin sih nggak akan bisa kuat sih. Walaupun lu bilang gue punya kemampuan, gue punya gifted, gue orang yang gifted dan sebagainya, lu pasti akan terkena COVID menurut gue. Iya sih, gue percaya juga. Maksudnya kita harus punya otoritas di masa seperti ini. Kita harus ada. Ya itu tadi, ya lu harus mau mendengarkan gitu kalau menurut gue. Dan selain mendengarkan mungkin melihat kenyataan gitu. Ya lu mau menolak sekeras apapun, lu mau punya pemikiran sebrilian apapun tentang untuk membuktikan bahwa COVID ini konspirasi, toh kenyataannya udah banyak yang meninggal. Yes. Dan banyak orang yang terjangkit dengan virus ini gitu. Jadi berpikir mengkritisi COVID ini bener atau enggak, ya itu kebebasan lu gitu. Tapi ya lagi-lagi lu tetap harus lihat realitanya. Realitanya itu memang terjadi kok masa kini gitu. Kalaupun lu punya pemikiran yang ingin menyatakan bahwa COVID ini hanya sekedar konspirasi, mungkin itu hanya jadikan itu sebagai ilmu tambahan aja buat lu. Bagaimana lu menjadi pribadi yang selalu kritis itu nggak apa-apa menurut gue. Tapi dalam realitanya lu mau ngomong apa lagi? Emang terjadi pada masa ini gitu. Mungkin satu lagi tambahan gue adalah ketika kita bicara soal ketaatan ini adalah ketika gue bilang kita butuh otoritas. Otoritas yang pertama yang harus lu punya sebagai seorang pribadi menurut gue secara Kristiani adalah diri lu. Dalam hal ini adalah lu mendengarkan suara hati lu, di mana Roh Kudus yang menggerakkan lu untuk mendengarkan dan untuk melihat situasi dan untuk hidup di zaman ini. Maksud gue penting banget lo sebenarnya lu mendengarkan sapaan dan sapaan dan suara hati nurani lu. Apakah sebenarnya paling dasar tuh, apakah lu tega melihat misalnya untuk covidiot ataupun siapapun yang melanggar protokol kesehatan itu, apakah lu tega melihat
begitu banyak orang yang terjangkiti karena mungkin juga karena lu menginspirasi orang untuk melanggar protokol, atau lu hanya mengejar kesenangan lu ketika pandemi ini dengan lu pergi berkunjung seenaknya tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku. Maksud gua otoritas hati itu pun harus lu miliki sebagai seorang pribadi dengan mendengarkan suara dan arahan dari Roh Kudus itu sendiri. Gue percaya sih kalau misalnya saat ini kita bisa menjalankan itu, gue yakin itu akan membuat hidup lu semakin lebih berarti dan kita akan kembali ke keadaan yang seperti semula menurut gue. Dan gue sih punya tanggapan satu hal gitu, kayak ya manusia nggak bakalan bisa lepas dari keegoisannya gitu. Mari sama-sama kita mulai dari keegoisan dulu dalam diri. Dalam arti di sini gue pengen ngajak kayak, coba deh lu egois gitu. Egois itu dalam arti kalau lu nggak usah kita lihat-lihat jauh gitu, kayak lihat di berita, makin banyak yang positif, makin tetangga lu positif gitu. Mulai dari hal terkecil. Kalau lu keluar, lu nggak taat prokes gitu, dan kalau nggak penting-penting amat, menurut gue lu nggak usah keluar deh. Lu pulang bawa virus untuk siapa? Untuk keluarga lu di rumah gitu. Yes. Itu kan mulai dari tahap egoisnya lu dan keluarga lu aja dulu gitu. Kalau kita mau pandang secara luasnya lagi tuh mungkin kayaknya rada rumet aja buat kita gitu. Jadi kita mulai dulu dari hal egois, yaitu untuk keluarga kita sendiri gitu. Kalau itu udah mulai tertata dan terpatri pada setiap orang, gue yakin ini bakalan maksudnya bisa akan ada solidaritas gitu yang besar dari yang kecil dulu, egoisme kita dan keluarga kita, menjaga keluarga kita gitu. Itu lama-lama makin besar komunitasnya yang akan dilindungi gitu. Menurut gue seperti itu. Jadi dilihat dulu, lu keluar atau lu melakukan sesuatu itu bawa dampak gak buat keluarga lu nanti ke rumah gitu. Jadi juga ini mungkin buat sobat-sobat Petpol, kita sebagai seorang Katolik tuh sebenarnya ini ya sudah terbiasa banget dengan mendengar kata ketaatan. Pokoknya ketaatan itu bentuk awalnya adalah, atau bahkan sepanjang perjalanan untuk menjalankan ketaatan itu lu membutuhkan yang namanya sikap mendengarkan. Dalam hal ini pertama dalam mendengarkan Roh Kudus yang bekerja dalam suara hati lu, dan juga mendengarkan orang-orang memang yang sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk membantu untuk mengarahkan hidup lu gitu. Kayak pemerintah, prokes, nakes sekarang ini menurut gue itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang harus lu dengerin. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya kita memang butuh solider menurut gua, tapi yang pertama ketahanan diri, vaksin yang harus lu miliki itu adalah ketaatan sih. Jadi sobat-sobat Petpol, semakin hari nih semakin lama nih kayaknya kita akan semakin lama bersahabat dengan COVID-19. Kalau terus-terusan kita kayak gini ya. Jangan sampai kita mengabaikan social distancing, pada akhirnya kita harus mendapatkan social distancing juga. Maksudnya gini loh. Kan social distancing yang dijalankan pemerintah itu adalah menyamping. Jangan sampai kalau lu melanggar social distancing, lu bener-bener mengalami social distancing yang ke atas ke bawah. Maksudnya itu di alam kubur. Di alam kubur. Jadi ada yang nguburin lu gitu. Itu kan bentuknya juga social distancing ya. Dan ini juga menurut gua bukan cuman untuk orang-orang yang belum divaksin, tapi ini untuk orang-orang yang sudah divaksinasi juga gitu. Maksudnya jangan cuman tubuh lu yang divaksinasi, tapi mental dan pikiran lu juga harus mulai divaksinasi. Cara jangan berpikir, itu tadi. yes. Iya, cara berpikir. Oke. Mungkin itu aja sobat-sobat Petpol, tetap jaga protokol kesehatan yang ada, dan semoga juga senantiasa berdoa untuk dunia ini, untuk kita semua, untuk siapapun juga, terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk membantu menangani COVID-19 ini sendiri, mereka yang terjangkit dan siapapun itulah, semuanya kita doakan semoga dunia ini segera pulih lagi gitu kan. Dan semoga kita semakin percaya bahwa karya Tuhan melalui perpanjangan tangannya, orang-orang yang diutus olehnya, kita semua dapat keluar dari pandemi ini. Ya, gitu. amin. Oke sobat Petpol, begitu saja perjumpaan kita di episode kali ini. Semoga apa yang telah kita dengar bersama, apa kita telah bincang-bincangan di sini, memberikan dampak yang baik bagi sobat-sobat Petpol. Dan kalau misalnya merasa itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat dan berguna, tolong sebarkan kebaikan-kebaikan yang teman-teman dapatkan dengan cara misalnya nge-share video kita di YouTube, atau misalnya nge-share juga link kita yang ada di Spotify atau di Instagram kita. Pokoknya pantau terus dan follow juga akun-akun sosial media kita di Instagram kita
Peter Paul Major, dan YouTube kita Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Jadi semoga kita semakin dikuatkan di tengah Yes. pandemi seperti ini, dan semakin dicerahkan, semakin diberi perlindungan oleh Tuhan. Amin. Itu aja Sobat Petpol, selamat malam minggu dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.